Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marolina Zia Shaningrum. Dalam kesempatan kali ini saya akan menganalisis di kelayakan bisnis dalam usaha pisang roll. Profil usaha, inovasi dalam industri makanan ringan menjadi kunci untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Pisang roll produk kreatif berbahan dasar pisang yang dibalut kulit lumpia dan diberi aneka topping, menawarkan peluang bisnis potensial dengan memanfaatkan melimpahnya bahan baku lokal. Studi kelayakan ini bertujuan untuk menganalisis aspek pasar, keuangan, operasional, dan resiko dalam pengembangan bisnis pisang roll. Penelitian ini juga akan mengevaluasi strategi pemasaran yang efektif untuk menarik minat konsumen, terutama generasi muda atau generasi Gen Z yang menyukai makanan ringan, unik, dan praktis. Hasil studi ini diharapkan menjadi dasar pengembalian keputusan dalam merancang bisnis yang berkelanjutan dan kompetitif. Pisang roll adalah makanan ringan berbasis pisang yang dibalut kulit lumpia, diolah dengan berbagai topping menarik seperti coklat, keju, tiramisu, green tea, dan lainnya. Produk ini ditujukan untuk konsumen muda dan keluarga yang mencari camilan praktis, lezat, dan inovatif. Bisnis ini memanfaatkan bahan baku lokal dengan harga terjangkau untuk menciptakan produk bernilai tambah. Dalam usaha ini ada visi dan misi. Visi menjadi pelopor makanan ringan kreatif yang digemari di Indonesia. Dengan fokus pada inovasi rasa dan kualitas, misinya menyediakan produk makanan ringan yang berkualitas, lezat, dan terjangkau, memanfaatkan bahan baku lokal, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan pengalaman kuliner yang unik dan menyenangkan bagi konsumen. Tujuan analisis mengidentifikasi potensi pasar untuk produk pisang roll, menganalisis aspek keuangan untuk menentukan kelayakan usaha, mengevaluasi resiko dan peluang dalam operasional bisnis, merancang strategi pemasaran yang efektif untuk mencapai target konsumen. Ruang lingkup ada beberapa aspek yaitu aspek pasar, aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek resiko. Analisis aspek pasar dan pemasaran, deskripsi pasar, pasar makanan ringan di Indonesia berkembang pesat, tentunya, dengan permintaan tinggi dari generasi muda yang mencari camilan praktis dan inovatif. Analisis persaingan, kompetitor utama adalah produsen keripik pisang dan pisang goreng modern. Pisang roll unggul dalam varian rasa, tampilan menarik, dan inovasi topping. Segmentasi pasar ada demografi, geografi, dan psikografi. Demografi usia 15-35 tahun terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Geografi fokus di wilayah perkotaan, psikografi konsumen yang menyukai makanan ringan, mengikuti tren dan mengutamakan estetika produk. Wilayah pemasaran, fokus pemasaran pada kawasan perkotaan seperti kampus, perkantoran, dan pusat pembelajaran serta layanan online. Permintaan dan penawaran, permintaan tinggi karena produk inovatif, harga terjangkau, dan minat terhadap varian rasa tentunya. Penawaran disesuaikan dengan kebutuhan pasar melalui menu variatif dan promosi berkala. Strategi pemasaran ada produk, harga, promosi, dan distribusi. Produk pisang roll dengan topping menarik seperti coklat, keju, tiramisu, green tea, dan lainnya. Harga kompetitif sesuai daya beli konsumen, promosi aktif di media sosial, diskon pembelian pertama, dan kolaborasi dengan influencer. Distribusi, penjualan langsung dan melalui platform online seperti GoFood dan GrabFood. Analisis teknis dan operasional lokasi. Lokasi adalah sangat penting untuk kita memulai membuka usaha, yaitu direncanakan di area strategis seperti dekat kampus, pusat perbelanjaan, atau kawasan perkantoran. Lokasi ini dipilih untuk menjangkau target konsumen dengan mobilitas tinggi. Fasilitas dan infrastruktur, dapur produksi seperti dengan peralatan seperti kompor, gas, wajan, freezer, dan meja kerja. Gerai atau kios kecil untuk berjualan langsung, akses internet, dan perangkat digital untuk mendukung pemesanan online. Operasional produksi dilakukan setiap hari dengan pengolahan bahan baku seperti pisang dan kulit lumpia. Penyimpanan bahan baku di tempat yang higienis untuk menjaga kualitas, distribusi melalui gerai fisik dan platform online seperti GoFood dan GrabFood. Aspek keuangan, estimasi biaya investasi, biaya tetap, fit cost, renovasi dan dekorasi gerai sekitar 10 juta, peralatan dapur, kompor, wajan, freezer, meja, dan lainnya 6 juta, peralatan kasir, tablet atau sistem kasir 1 juta, gerai dan etalase penjualan sekitar 3 juta, jadi total fit cost adalah 20 juta. Variable cost, bahan baku utama seperti pisang, kulit lumpia, topping, yaitu 5.000 per unit atau per box, kemasan plastik kotak atau box, yaitu 500 per unit. Total variable cost per unit atau per box adalah 5.500.
Proyeksi pendapatan, target penjualan kita adalah 50 unit per hari atau 50 box per hari. Harga jual per box atau per unit yaitu 10.000, operasional 30 hari per bulan. Pendapatan bulanan ya jadinya 50 unit atau per box dikali 30 hari dikali harga per box 10.000, jadi totalnya adalah 15 juta. Proyeksi laba rugi, total biaya tetap bulanan atau fixed cost 3 juta dari sewa atau gaji karyawan. Total biaya variabel bulanan 50 unit atau box dikali 30 hari dikali 5.500 sama dengan 8.250. Total biaya bulanan 3 juta ditambah 800.250 dari variabel bulanan, jadinya totalnya adalah 11.250. Laba bersih bulanan, pendapatan bulanan dikurangi total biaya bulanan. Pendapatan bulanan 15 juta dikurangi total biaya bulanan 11.250. Jadi totalnya adalah 3.750 untuk laba bersih bulanan. Analisa payback period, rumusnya adalah biaya investasi dibagi laba bersih bulanan. Diketahui biaya investasi 20 juta, laba bersih bulanan 3.750. Jadi perhitungannya adalah 20 juta dibagi 3.750, totalnya adalah 5,3. Jadi kita butuh waktu sekitar 5,3 bulan untuk mengembalikan investasi sebesar 20 juta. Break even point cost dibagi harga jual dikurangi variable cost per unit, itu adalah rumusnya. Diketahui fit cost 3 juta, harga jual per unit 10.000, variable cost per unit 5.500. Jadi dalam perhitungannya adalah 3 juta dibagi 10.000 dikurangi 5.500, jadi 3 juta dibagi 4.500, totalnya 667 unit per bulan atau per box ya. Jadi perusahaan perlu menjual sekitar 667 unit atau box produk per bulan untuk menutupi semua biaya tetap. Ini adalah hitungan harian, jadi perhitungannya adalah 667 unit atau box dibagi 30 hari, totalnya adalah 22 unit atau box per hari. Jadi perusahaan harus menjual sekitar 22 unit atau box per hari untuk mencapai titik impas. Untuk analisis risiko keuangan, kenaikan harga bahan baku dapat mempengaruhi margin keuntungan tentunya. Strategi mitigasi mencakup penggadaan dalam jumlah besar atau mencari supplier alternatif. Penurunan penjualan, resiko ini diatasi dengan promosi aktif, inovasi produk, dan diversifikasi pasar. Kerugian operasional awal selama masa awal usaha, penjualan mungkin belum optimal sehingga diperlukan cadangan dana operasional. Aspek manajemen dan organisasi. Pemilik usaha, manajer operasional, staf produksi, staf penjualan. Pemilik usaha mengawasi seluruh aspek bisnis, termasuk strategi pemasaran, keuangan, dan pengembalian keputusan utama. Manajer operasional bertanggung jawab atas operasional harian terhadap pengawasan produksi dan distribusi. Staf produksi mengolah dan menyimpan produk pisang roll. Staf penjualan melayani pelanggan dengan baik secara langsung di gerai maupun di online. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu pemilik usaha menyusun strategi bisnis dan pemasaran, mengelola keuangan dan hubungan dengan mitra atau supplier. Manajer operasional memastikan produk berjalan dengan lancar, mengatur jadwal kerja staf dan memastikan kualitas produk. Staf produksi memproses bahan baku menjadi produk siap jual, memastikan kebersihan dan kualitas produk sesuai standar. Staf penjualan menyapa dan melayani pelanggan, memproses pesanan online maupun offline. Budaya organisasi yang diterapkan ada kolaborasi, inovasi, fokus pada pelanggan, kedisiplinan. Kolaborasi, setiap anggota tim saling mendukung untuk mencapai target, inovasi terbuka terhadap ide baru, bagi dalam produk maupun cara memasarkan. Produk pada pelanggan mengutamakan pelayanan ramah dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Kedisiplinan menjaga kualitas produk dan layanan sesuai standar yang ditetapkan. Untuk kesimpulannya, pisang roll adalah potensi besar di pasar makanan ringan dengan target konsumen yang menyukai camilan praktik dan inovatif. Analisis menunjukkan usaha ini dapat mencapai payback period dalam 5 bulan dengan BEP 22 unit per hari. Struktur organisasi yang sederhana mendukung efisiensi operasional. Sementara strategi pemasaran digital dapat meningkatkan daya saing produk. Meski demikian, usaha ini perlu mengelola resiko seperti kenaikan biaya, bahan baku, dan persaingan ketat di pasar. Sarannya,
fokus pada pemasaran aktif melalui media sosial tentunya, inovasi produk dan peningkatan layanan pelayanan untuk menarik lebih banyak konsumen, efisiensi operasional dan diversifikasi pemasok bahan baku penting untuk mengurangi resiko. Dalam jangka panjang, perluasan wilayah pemasaran dan integrasi dengan layanan pesan antar dapat meningkatkan keberlanjutan bisnis. Berikut yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.